wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi dengan NIM 22821 33036 kelas 3C Akuntansi Syariah, ingin mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Al-Mawardi. Yang pertama ada konsep dan teori ekonomi Abu Ubaid. Isi dari kitab Al-Amwal. Secara filosofis, hukum akan jelas bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Dan juga Abu Ubaid memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Jika seandainya kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka bagi Abu Ubaid didahulukan kepentingan publik. Jika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan umum itu sendiri. Sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan prioritas di atas segala kepentingan yang lain. Pada tata kelola kenegaraan, Abu Ubaid menitik beratkan dalam hal memberikan kewenangan penuh kepada khalifah untuk memutuskan berbagai kebijakan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan syariah dan tentunya selalu berorientasi kepada kemaslahatan umat Islam. Ketika membahas pajak atau kharaj dan jizyah, beliau menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial produk non-muslim dengan kepentingan dari golongan muslim yang berhak menerimanya. Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat ditunaikan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayarnya. Jika seorang penduduk non-muslim mengajukan permohonan bebas utang dan dibenarkan oleh saksi muslim, maka barang perdagangan tersebut yang setara dengan jumlah utangnya, sehingga mereka itu akan terbebas dari bea cukai. Dalam masalah pemungutan kharaj, jizyah, uzur, dan zakat, Abu Ubaid tidak memaksa masyarakat agar memenuhi kebutuhan atau kewajiban finansialnya secara teratur dan seharusnya. Dengan kata lain, Abu Ubaid menghentikan sistem diskriminasi dan eksploitasi serta penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindaran pajak. Pandangan Abu Ubaid yang tidak merujuk pada tingkat kharaj yang diterapkan oleh Khalifah Umar terhadap permasalahan yang muncul dari kebijakan peningkatan dan penurunan tingkat kharaj berdasarkan situasi dan kondisi. Ini menunjukkan bahwa Abu Ubaid menggunakan kaidah fikih la yunkaru taghayyuru al-fatwa bi taghayyuril azmanil. Namun demikian, baginya keberagaman tersebut hanya berlaku antara hukum atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad. Kepemilikan dan kebijakan pertanian dalam sistem perekonomian, Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal pemikiran ini, Abu Ubaid berpendapat bahwa hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian merupakan kebijakan pemerintah, seperti deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban pajak. Jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya kepada penguasa. Yang kedua, pemikiran ekonomi Islam Al-Mawardi. Pemikiran ekonomi Islam Al-Mawardi tersebar pada 3 buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din, yang kedua Al-Hawi, dan Al-Ahkam As-Sultaniyah.
Akan tetapi, para ahli ekonomi Islam bersepakat bahwa Al-Ahkam As-Sultaniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Ditulis Al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis secara sistematik dan runtut, dan bagian utama kitab ini membahas tentang masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pembelanjaan publik, dan masalah keuangan terkait lainnya. Satu bab dalam kitab tersebut membahas masalah pemerintah dan prosedur administrasi, pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian, dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, Al-Mawardi banyak mengambil pandangan-pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, serta Syafi'i sebagai mazhab pegangannya. Berikut ini beberapa pemikiran ekonomi Al-Mawardi yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam. Yang pertama, negara dan aktivitas ekonomi. Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara atau imamah merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, pelembagaan imamah adalah fardu kifayah berdasarkan ijma ulama. Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial atau fardu kifayah dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Dalam konteks ini, Al-Mawardi menyatakan bahwa rakyat wajib taat kepada kepala negara selama ia menjalankan tugasnya dengan baik. Kewajiban taat ini tidak hanya kepada kepala negara yang adil, tetapi juga kepada mereka yang jahat. Hal ini sejalan dengan surat An-Nisa yang mewajibkan taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amr atau para penguasa di antara umat Islam. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.